Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana nih kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, karena ini adalah pertemuan pertama Ibu di kelas 10 agama 1 ya ini ya. Iya. Sebelum itu izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri nih, supaya anak-anak bisa kenal sama Ibu gitu ya. Perkenalkan, nama Ibu Miftahul Janah. Anak-anak bisa manggil Ibu Mita gitu ya. Oh ya, alamat Ibu berada di Muncar, Banyuwangi. Jadi anak-anak kalau alamatnya sama bisa mampir ya, main silaturahmi ke rumah Ibu gitu ya. Kita membahas ataupun membicarakan mata pelajaran, mungkin anak-anak ada yang belum paham atau kita sharing materi gitu, nggak apa-apa ya gitu. Baik anak-anak, karena Ibu sudah memperkenalkan diri, selanjutnya biar Ibu lebih kenal dekat dengan anak-anak, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama Hikmatul Husna hadir. Kemudian Linda Samsa Sabila hadir. Hadir ya. Kemudian Cia Aditya hadir. Hadir ya. Baik. Baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah perkenalan tadi, Ibu kasih 2 pilihan ini untuk anak-anak. Yang pertama, kita mau masuk ke materi langsung, atau yang kedua, kita motivasi terlebih dahulu. Apa? Motivasi. Oke, kita motivasi terlebih dahulu ya. Jadi motivasi dari Ibu untuk anak-anak pada hari ini adalah kita semua harus tetap semangat dalam mengejar apa keinginan kita, apa cita-cita kita gitu ya. Kita jangan malas-malasan. Kalau kita hanya tidur, kita hanya malas-malasan, ya kita gimana bisa meraih cita-cita kita gitu kan. Karena cita-cita itu adalah sebuah tujuan, dan tujuan itu harus diiringi oleh sebuah proses. Proses itu harus kita laksanakan dengan semangat. Makanya untuk anak-anak sekalian, kalau kita itu lagi sekolah, kita harus benar-benar semangat untuk menjalani sekolah itu. Kita harus bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan, sehingga materi itu bisa kita pahami dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, cukup itu aja motivasi dari Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi ya. Oke anak-anak, ada yang tahu nggak sih pertemuan kita pada hari ini membahas tentang apa? Betul sekali. Jadi pertemuan kita kali ini itu membahas mengenai menghayati fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Baik anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran materi kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap proaktif dalam lingkungannya sebagai implementasi dan pembelajaran fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Ada yang tahu nggak sih anak-anak fungsi hadis itu apa? Belum ada yang tahu ya? Baik, Ibu kasih tahu ya anak-anakku sekalian. Jadi fungsi hadis itu adalah sebuah penjelas atau perinci dari Al-Quran. Maksudnya gimana Bu? Jadi gini, fungsi hadis itu adalah sebuah penjelas atau perinci dari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu penjelasannya kurang luas gitu ya. Maksudnya hanya menjelaskan sedasarnya saja, tetapi terkadang ada yang belum dijelaskan
mengenai tata caranya mungkin atau sebagainya. Jadi fungsi hadis itu sebagai penjelas atau perinci dari Al-Quran itu sendiri. Nah, seperti yang tadi Ibu Mita jelaskan di awal, bahwasanya fungsi dari hadis itu merupakan sebuah penjelas gitu ya, atau yang biasa disebut dengan bayan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan beberapa macam bayan. Yang pertama itu bayan at-takrir. Apa sih Bu bayan at-takrir itu? Jadi bayan at-takrir itu sebagai memperkokoh kandungan ayat suci Al-Quran. Misalkan gini, di ayat itu membahas tentang bab ini gitu ya. Kemudian muncul hadis. Nah, hadis itu merupakan sebagai penguat dari kandungan ayat suci Al-Quran itu tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir merupakan fungsi hadis sebagai memberikan tafsiran atau sebuah perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau yang biasa disebut dengan mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau yang biasa disebut dengan takkid. Misalnya, Allah memerintahkan orang beriman untuk melakukan sholat. Mengenai teknis dan detailnya atau caranya, hal ini diperjelas dengan menggunakan hadis sebagaimana yang telah Rasulullah lakukan. Sebagaimana contohnya, pada waktu itu Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Ini diperinci pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang mana berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada bayan at-tashri. Maksudnya adalah memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di Al-Quran. Misalkan ini contohnya zakat gitu ya. Jadi di zakat itu hanya diperintahkan bahwa umat Islam itu harus berzakat. Akan tetapi untuk terkait berapa besar zakat yang dikeluarkan itu tidak dijelaskan. Jadi Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah bayan anasa. Secara etimologi, bayan anasa itu memiliki banyak arti, diantaranya mengubah, membatalkan, memindahkan, atau menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan anasa ini sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan yang lebih luas. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembahasan, apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Baik, jika tidak ada, di sini Ibu akan melanjutkan mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat. Karena itu, menggunakan hadis sebagai sumber ajaran merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Setiap muslim tidak bisa hanya menggunakan Al-Quran, tetapi ia juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka bagimu tinggalkanlah. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan mengenai perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Al-Quran meskipun mencakup seluruh aspek kehidupan, umat Islam wajib menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai penerjemah perintah-perintah Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan bagi masyarakat awam, Al-Quran dan hadis belum cukup untuk memahami maksud ajaran-ajaran Islam. Masih butuh keterangan dari para ulama juga mengenai ketetapan dan hukum-hukum Islam lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya pertemuan kita pada kali ini
materi kita sudah disampaikan oleh Ibu ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Sudah cukup jelas? Baik, jika dirasa sudah jelas, anak-anak silakan buka LKS-nya halaman 120. Itu pertanyaannya silakan diisi ya, silakan dijawab di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.